Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abdullah ibnu Idris wa Abu Muawiyah Waqi' an Amash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala berkata Abdullah, lama ketika nazarat turun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Ketika turun surat itu, alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur mereka imanahum pada keimanan mereka bidzulmin dengan penganiayaan. Ulaika, mereka itulah lahum bagi mereka al-amnu, keamanan. Keamanan, aman dari siksa Allah. Wahum, dan mereka muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Nah, ketika turun surat itu, Syaqo merasa berat. Dzalika, demikian itu, dzalika demikian itu, ayat al-ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu merasa berat ketika turun ayat itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Wa qalu, dan mereka berkata, ayyuna la yadlimu nafsahu, ayyuna, mana kami, la yadlimu, yang tidak menganiaya, nafsahu, pada dirinya. Nabi, mana, di mana di antara kami ini orang yang tidak pernah menganiaya pada dirinya sendiri? Ya, kami manusia biasa, kami sering berbuat kesalahan, kami sering berbuat dosa karena lupa, karena lalai, karena pas keimanan kami sedang turun, wahai Nabi. Nah, berarti kalau kami beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi hati kami masih tercampur dengan penganiayaan, kezaliman seperti itu, kami gak bisa masuk surga dong. Wah, berat nih, para sahabat merasa berat. Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa huwa kama tadzunnun. Laisa huwa, tidak ada itu ayat, kama tadzunnuna, sebagaimana yang menyangka kalian. Dulu sebentar, apa yang kalian fikirkan, apa yang kalian maksud mengenai ayat itu tidaklah seperti itu. Innama, sesungguhnya, huwa itu ayat, kama qol, sebagaimana berkata siapa, Luqman li banihi, Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik itu adalah penganiayaan yang besar. Berarti yang dimaksud penganiayaan di sini adalah syirik kepada Allah, karena syirik adalah bentuk penganiayaan yang paling besar kepada Allah. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, barang siapa yang mati dia mensekutukan kepada Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, orang yang mati dia tidak menyekutukan pada Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, inilah maksud pengertian dari ayat surat Al-An'am ayat 82. Berarti orang iman itu adalah orang yang tidak mencampuri keimanan dalam hatinya dengan penganiayaan berupa syirik kepada Allah. Kalau syirik kepada Allah, wajib masuk neraka, tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah. Lalu pertanyaannya, gimana? Atau bagaimana praktek syirik itu? Praktek syirik adalah dengan punya hati, punya perasaan, punya pemikiran bahwa ada kekuatan lain selain Allah
yang bisa mengatur rezeki, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa membebaskan dari penyakit, yang bisa menyelamatkan dari segala penderitaan. Nah, percaya bahwa ada kekuatan selain Allah. Nah, inilah syirik. Nah, sehingga orang yang melakukan syirik itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh syirik, ya, datang ke kuburan, ya, minta di sana, ya, minta kepada orang yang dikubur itu untuk disampaikan kepada Allah. Jadi orang yang dalam kubur itu dianggap sebagai wasilah pada Allah karena dia orang solih. Kemudian orang yang syirik itu minta pada orang solih itu agar orang solih itu menyampaikan kepada Allah. Nah, itu syirik. Terus kemudian datang ke dukun, minta pertimbangan, minta nasihat, pritutur agar rizkinya lancar, ya, agar jodohnya lancar, agar bisnisnya aman, ya. Nah, semua minta kepada dukun. Nah, oleh dukun kemudian dikasih sajen-sajen, ya, dikasihkan nasihat-nasihat yang syirik, yang bertentangan dengan Allah. Kelihatannya amalannya amalan yang berdasarkan Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Qurannya, tetapi justru itu niatnya ditujukan kepada selain Allah. Praktek-praktek syirik seperti itu, atau nabur-nabur air, ya, pekarangan rumah, ya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan syirik-syirik itu. Padahal hal-hal yang apabila kita takut kepada syaitan, ya, kita ada doa-doa penjagaan, ada doa-doa perlindungannya. Kalau rezeki kita sedang tidak lancar, kita langsung minta kepada Allah, karena Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah Ar-Razzaq, ya, Allah yang maha memberi rezeki. Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut. Nah, ini kita hanya minta kepada Allah. Maka dari itu para kaum muslimin, para seluruh jamaah, agar kita jangan mencampuri keimanan hidayah yang Allah berikan kepada kita campuri dengan penganiayaan, yaitu berupa syirik. Nah, berupa syirik, di mana kita masih berharap ada pertolongan, ada segala sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan keselamatan selain dari Allah. Praktek-praktek syirik yang seperti saya jelaskan tadi, itu akan menyebabkan orang tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan kekal selama-lamanya dalam neraka. Rasulullah SAW saja oleh Allah di dalam Al-Quran disampaikan, lain asyrokta la yahbatuna amaluk, kalau kamu Muhammad syirik maka hancur lebur amalanmu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita semua bisa memurnikan iman kita pada Allah, tidak dicampuri dengan syirik. Kita masuk ke dalam surga, kekal selama-lamanya di dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Muslim.